A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat selalu nggih. Meskipun kali ini kita memulai majelis ilmu melalui via online, tapi tidak mengurangi daripada ruh kita dalam menuntut ilmu nggih. Semoga Allah tetap curahkan rahmatnya kepada kita semuanya di penghujung akhir tahun nih, Masya Allah. Teringat sebuah hadis ya, semoga ini juga sesuai ya, semoga Allah sesuai ya. Innamal, kalau nggak salah ya bunyinya, nanti Ustaz Nizar atau Ustaz Turhan bisa mengoreksi ya. Innamal a'malu bil khawatim ya. Amal itu tergantung daripada akhirnya, penutupnya. Dan di akhir tahun ini kita menutup akhir tahun kita dengan suatu kebaikan, yaitu dengan bermajelis ilmu ya, dengan menuntut ilmu. Masya Allah ya. Dan pada kali ini kita akan membahas ya, atau membedah atau mendiskusikan lah sebuah buku yang nanti akan dibahas oleh guru kita ya, guru kami Ustaz Nizar Ali Bahwer SLC ya, PJ Syar'i dari Kutab Al-Fatih Kediri, yakni buku dengan judul Iman Sebelum Quran ya. Iman Sebelum Quran, karya daripada guru kita semua Ustadz Fadhoil ya, Ustadz Fadhoil Husni LC. Dan ini buku yang sangat bagus sekali ya, Masya Allah ya. Dan spesifik juga buku ini tentang bagaimana menanamkan iman kepada anak-anak kita, seperti itu. Tapi sebelum itu mungkin saya perlu memperkenalkan diri ya, seperti biasa MC memperkenalkan diri ya. Mungkin di sini belum banyak ya, atau mungkin belum ada ya, yang tahu saya mungkin Ustadz Turhan saja ya. Saya sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Imam Nur Rahman. Asal saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sekarang berdomisili di Pare, di Kediri, dan membantu di Kutab Al-Fatih Kediri. Baik, selanjutnya adalah masuk ke pembahasan daripada buku ini. Masya Allah sangat luar biasa ya, mulai daripada halaman awal itu bagaimana di buku ini dijelaskan tentang bagaimana menanamkan keimanan ya, bagaimana menanamkan nilai-nilai keimanan kepada anak kita ya, mulai dari iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, qada dan qadar kepada Nabi dan Rasul, dan seterusnya ya. Dan di sini dijelaskan secara detail, nanti dijelaskan oleh Ustaz Nizar ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai pendidik atau sebagai orang tua itu juga dijelaskan ya, bagaimana karakter yang harus kita miliki ya, sebelum kita itu menanamkan iman kepada anak kita juga harus memiliki ya, mungkin seperti ikhlas, niat yang lurus ya, senantiasa takut kepada Allah dan seterusnya ya. Insya Allah nanti dijelaskan oleh Ustaz Nizar. Kemudian banyak ya di bab-bab terakhir itu juga sebelum bab terakhir itu juga dijelaskan lebih rinci lagi apa saja yang bisa kita lakukan kepada anak ya. Misalnya kan keimanan, kalimat tauhid itu sesuatu yang cukup berat mungkin ya, cukup besar lah. Nah, poinnya bagaimana supaya itu
bisa ditanamkan mudah ya kepada anak-anak. Nah, di sini ada beberapa contohnya, misalnya menanamkan sikap muraqabatullah ya. Jadi menanamkan kepada anak itu untuk senantiasa selalu diawasi bahwa ada Allah loh nak, seperti itu yang selalu mengawasi perbuatan kita dan sebagainya. Masya Allah ya. Dan banyak sekali hal-hal yang lain mungkin nanti bisa digali dijelaskan oleh guru kita Ustadz Nizar. Tapi sebelum memasuki daripada eh, acara inti kita pada malam ini yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Nizar, sebelumnya kita simak dulu Gih. Simak dulu video tayangan daripada yang akan dipersembahkan oleh PCP yang berjudul video tabungan Ramadan ya. Masya Allah, video tabungan Ramadan. Untuk kita itu sama-sama mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Tafadhol kepada tim dari PCP bisa dipersilahkan. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditunaikan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditunaikan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Masya Allah. Barakallah Fik pada teman-teman dari PCP atas videonya. Semoga kita bisa berpartisipasi untuk beramal ya, beramal wakaf sesuai dengan yang disampaikan pada video tersebut. Tapi memasuki acara inti, insya Allah kita simak bersama-sama sebagaimana adab seorang penuntut ilmu. Kita simak bersama-sama pemaparan materi atau penyampaian daripada guru kita Ustadz Nizar Ali Bahweres RC. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Nah, Ustaz, terdengar suara sana, Ustaz? Jadi saat terdengar insya Allah. Insya Allah. Oke, Masya Allah. Terima kasih waktunya, Ustadz Imam. Insya Allah ketemu lagi kita di Zoom, Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Dan yang lainnya semoga senantiasa dalam kesehatan, senantiasa dalam kebaikan, dan Alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa bersilaturahim sekarang ini. Alhamdulillah. Sambil kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا المصطفى ورسولنا المجتبى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita ucapkan segenap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, plus Allah Ta'ala berikan kita kesempatan dengan iman, Islam, waktu luang, dan terlebih lagi ketika Allah Ta'ala masih mempergunakan kita untuk amal-amal yang baik. Salah satunya ya supaya hidup kita ini tidak terlalu banyak ruginya. Karena sebagaimana Allah Ta'ala katakan, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi sejatinya. Tapi kecuali mereka yang menjalankan 4 hal. Illalladzina amanu. Yang pertama adalah kecuali mereka yang menjalani hidupnya dengan penuh keimanan. Wa amilus solihat, dan menjalankan amal soleh. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. 2 pertama adalah aktivitas individu kita, yaitu menjalankan keimanan dan amal soleh. Yang kedua adalah amal sosial kita, antara satu dengan yang lain, kita dan selain kita, yaitu saling memberikan nasihat kebaikan dan nasihat kesabaran. Karena dengan peran nasihat atau amar ma'ruf nahi mungkar, karena itulah umat Nabi Muhammad sejatinya menjadi umat yang kuntum khaira ummah, menjadi umat terbaik. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat kita dan salam kita kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Para jamaah, teman-teman, sahabat Pustaka Cahaya Peradaban yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa saat ini. Insya Allah ini dalam momentum yang baik, di malam yang mungkin orang-orang banyak memeriahkan dunia luar, memeriahkan tentang perjalanan dunia atau tahun baru. Tapi alhamdulillah kita insya Allah tidak sendiri. Tapi ada malaikat-malaikat Allah yang Allah Ta'ala utus, Allah Ta'ala kirimkan, Allah Ta'ala ciptakan, yang gunanya malaikat itu hanya untuk mencari di mana penuntut ilmu, di mana majelis-majelis ilmu. Dan para malaikat itu akan berkumpul. Ketika malaikat itu mencari di mana ada majelis ilmu, maka yang mendapatkan majelis ilmu akan memberitahu kepada malaikat yang belum tahu. Kemudian malaikat-malaikat itu dikumpulkan oleh mereka, dikumpulkan oleh yang memberitahu tersebut. Kemudian malaikat itu semuanya berkumpul untuk melihat majelis ilmu. Bahkan kata Nabi, malaikat-malaikat tersebut akan saling bertumpukan. Ya. Bukan hatta sama iduna, sama langit pertama. Kenapa? Karena mereka meridhoi terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu tersebut. Maka insya Allah apa yang kita, ya ini Masya Allah, ini keutamaan menuntut ilmu, kita belum
Ini salah satu keimanan ya. Sebelum kita belum mendapatkan ilmu hari ini, kita belum belajar sekarang. Tapi ketika kita tahu itu, paling tidak ketika kita sekarang duduk untuk menuntut ilmu, menjadi apa namanya, sudah mendapatkan persaksian dari malaikat, dan siapa tahu persaksian malaikat itu yang akan mengantarkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tapi para teman-teman, para jamaah, sahabat Pustaka Cahaya Peradaban yang dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas atau mereview sedikit tentang sebuah kitab yang ditulis oleh Ustadzuna, guru kita semuanya, Ustadz Ahmad Fadhail Husni, LCMH. Yang buku yang beliau tulis adalah tentang iman sebelum Al-Quran. Bagaimana menanamkan iman pada anak. Masya Allah. Ini pembahasan yang luar biasa ini ya, tentang iman sebelum Al-Quran. Ya, kita biasanya yang kita tahu itu ya belajar Quran gitu kan. Kemudian ya nanti imannya menyusul lah, iman itu berjalan dengan kita menghafal Al-Quran. Tapi ternyata di sini ada kalimat yang menarik, yaitu iman sebelum Al-Quran. Dan judul yang beliau tulis ini sebetulnya diambil dari sebuah hadis. Ya, sebuah kalimat yang diucapkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari asar yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Jundub bin Abdillah. Jundub bin Abdillah beliau mengatakan, kami bersama Nabi, kata beliau, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityatun hazawirah. Kita dulu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu kita masih muda, jadi masih anak-anak ya. Masih muda. Kemudian nilai yang beliau ambil adalah, kata beliau, fata'allamnal iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kita ini dulu belajar iman dahulu kepada Nabi sebelum kita belajar Al-Quran. Tsumma ta'allamnal Qur'an fasdatna bihi imana. Kemudian setelah kita belajar iman, baru kita belajar Al-Quran. Maka setelah kita belajar iman, kemudian belajar Al-Quran, maka setelah itu iman kita bertambah. Maka kalimat yang menarik di sini adalah, ternyata iman itu lebih dahulu dipelajari daripada sebelum kita membaca Al-Quran. Sebelum kita mengetahui isi Al-Quran. Maka ini juga selaras ya kalau kita itu pelajari ya. Ketika kita itu membaca kitab pedoman kita Al-Quran itu ya. Sebelum kita membaca Al-Quran atau awal-awal yang tercantum di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah itu, kan setelah ketika kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan aku petunjuk jalan yang lurus. Kemudian Allah Ta'ala jawab di surat Al-Baqarah di pertama itu. Allah Ta'ala menjawab, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab yang tidak ada keraguan, yang menjadikan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita minta petunjuk, kemudian Allah Ta'ala kasih tahu petunjuknya itu adalah Al-Quran, itulah yang akan mengantarkan kalian kepada jalan yang lurus. Maka ketika kita sudah dikasih tahu oleh Allah, petunjuk yang kita minta selama ini itu adalah Al-Quran. Maka bagaimana kita itu bisa mendapatkan Al-Quran sebagai petunjuk? Maka Allah Ta'ala berikan syarat. Syaratnya adalah mereka yang bertakwalah, mereka yang mendapatkan hidayah Al-Quran, petunjuk Al-Quran. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan siapa orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang beriman terhadap yang gaib. Makanya di situ kita ketahui bahwasanya ketika kita ingin menjadikan Al-Quran petunjuk, syarat pertama adalah iman. Ya, syarat kita iman. Berapa banyak kalau sekedar menghafalkan Quran itu.
Ternyata sekarang tidak hanya Muslim yang bisa menghafalkan Quran, banyak non-Muslim yang tidak menghafalkan Quran. Ya, yang menghafalkan Quran, banyak liberal juga yang menghafalkan Quran. Banyak orang-orang yang kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak baik, tapi mereka juga menghafalkan Quran. Atau sekarang bahkan AI, robot-robot, mereka bisa disetting untuk menghafalkan Al-Quran. Tapi apakah Quran yang mereka hafalkan betul-betul menjadi petunjuk bagi mereka atau tidak? Itu kan yang menjadi masalah itu. Apakah Quran yang mereka hafalkan jadi petunjuk atau tidak? Tapi kan kita berharapnya Quran yang kita baca menjadi petunjuk itu menjadi Quran yang kita baca itu harusnya menjadi petunjuk kita untuk menuju surga. Maka syaratnya adalah dengan iman. Jadi membedakan kita, hafalan kita dengan orang lain, yaitu dengan iman. Maka dengan iman akan menjadikan Al-Quran itu menjadi petunjuk kehidupan kita. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ketika kita ini sekarang dari judul kita tahu bahwasanya yang terpenting itu iman. Cuman problem masalah kita hari ini itu banyak keluarga-keluarga muslim yang mereka itu tumbuh dengan pendidikan, dengan harapan masa depan yang cerah, tetapi ternyata mereka tidak dasari dengan keimanan. Ya, entah sekolah di pesantren, di sekolah agama, atau bahkan sekolah yang bukan agama. Mereka fokus untuk menghafal Quran, mereka fokus untuk belajar ilmu syariah, tapi ternyata mereka tidak mendasari itu dengan iman. Apalagi sekolah-sekolah yang tidak pernah membahas tentang keimanan. Maka akhirnya iman itu ujung-ujungnya saya rasa iman itu hanya di masjid. Ketika kita dengarkan kajian, iman kita bertumbuh. Kemudian ketika kita sholat, seakan-akan ada imannya. Atau di sekolah ketika kita belajar ada imannya. Tapi ketika kita keluar dari sekolah, kita keluar dari masjid, kita masuk ke pasar, kita masuk ke tempat-tempat luar, ke mall dan yang lainnya, seakan-akan iman itu udah hilang. Seakan-akan kita sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita merajalela dengan apa yang kita mau dari hawa nafsu kita, tapi iman kita tidak pernah selalu tertempel pada diri kita. Makanya akhirnya kita tumbuh. Kita pernah belajar tentang tawakal, kita pernah belajar tentang ikhtiar, kita belajar tentang syukur dan sabar. Tapi ternyata kehidupan kita ketika diuji oleh Allah, hilang tawakal kita, hilang rasa syukur kita, hilang rasa sabar kita. Contohnya salah satunya tentang tema tawakal saja ya. Tawakal itu Allah Ta'ala, Nabi mengatakan, lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu himasan wa taruhu bitonan. Betapa banyak kita itu ketika kita berusaha di dalam pekerjaan kita, tapi kita lupa untuk tawakal terhadap hasil. Kita seakan-akan masih meragukan dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan. Padahal Nabi mengatakan, seumpama kalian betul-betul tawakal, Allah Ta'ala akan berikan kalian rizki. Rizki yang selama ini kita lupa untuk bertawakal, rizki yang selama ini kita masih meragukan apakah kita dapat atau tidak. Kata Nabi, kalau kita itu tawakalnya betul, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana rizkinya burung. Padahal burung itu tidak punya akal. Burung itu bukan seperti manusia yang menjadi makhluk yang mulia. Tapi Allah Ta'ala berikan rizki tetap dengan tawakal mereka. Kemudian lantas kenapa kita yang menjadi khalifah di muka bumi ini, menjadi manusia yang Allah Ta'ala ciptakan dengan kemuliaannya, yang Nabi Adam diangkat kemuliaannya, malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud kepadanya, tapi kita khawatir terhadap rezeki kita. Mestinya kalau kita tahu tenang dan kita akan mengimani, menunjukkan bahwasanya
iman kita itu ternyata atau penerapan sentuhan keimanan ke dalam diri kita itu belum betul-betul mantap. Artinya pelajaran iman itu belum kita dapatkan dari sejak dini kita, sehingga tidak tertanam betul-betul iman itu pada diri kita. Salah satu contoh di kisah para sahabat ya, yang menunjukkan bagaimana sahabat itu didikan iman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang seperti ini ya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya nih, bolehkah kita atau keluarga kita itu, atau gini ya, seumpama kita berkeluarga, bolehkah suami kita itu mendadak mensedekahkan seluruh hartanya? Kira-kira boleh tidak kalau seperti itu? Ada yang mengatakan nggak boleh karena dia harus menunaikan nafkahnya terhadap istrinya, gitu kan? Selama istri itu meminta untuk dinafkahi. Cuman kita lihat sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mensedekahkan seluruh hartanya. Seluruh hartanya habis. Padahal Umar itu sebelumnya merasa pede dengan separuh hartanya disedekahkan. Tapi ternyata Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya disedekahkan. Kemudian kata Nabi ditanya, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, Allahu wa Rasuluhu. Aku tinggalkan untuknya Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya keimanan keluarganya itu sudah selesai. Artinya bukan sudah finish ya, tapi imannya iman-iman yang tinggi. Maka keluarganya itu yang difikirkan hanyalah bolehlah kita kehilangan dunia, jangan sampai kita kehilangan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Nah itu bagaimana kalau keluarga itu terbangun, terdidik dengan keimanan. Maka semua orientasinya adalah amal soleh, manfaat, kebaikan. Seperti itulah ketika keluarga itu didesain atau tumbuh dengan keimanan. Kemudian kisah yang lain seperti ketika keimanan itu dipegang sampai seseorang itu menjadi pemimpin. Lihat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Betapa adilnya beliau, betapa takutnya beliau ketika memimpin. Bahkan Masya Allah, terkenal bahwasanya kepemimpinan beliau itu keadilan dan kesejahteraan itu menyebar di mana-mana. Karena apa dasarnya? Karena beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika beliau itu merasa mendolimi seseorang. Padahal orang itu sudah memaafkan Umar bin Khattab. Kemudian apa yang dilakukan Umar? Padahal Umar ketika itu hanya merasa mendolimi seseorang. Dan dia sudah dimaafkan oleh orang tersebut. Yang sejatinya Umar tidak bersalah. Lantas apa yang dilakukan Umar? Umar tetap meminta ampun kepada Allah Ta'ala di malam harinya. Karena beliau mengatakan sesungguhnya dia telah memaafkan Umar. Tapi Umar bin Khattab belum memaafkan dirinya sendiri. Karena beliau takut kepada Allah. Karena suatu saat bisa jadi Allah Ta'ala akan mintakan pertanggungjawab kepemimpinan beliau. Ini ketika kepemimpinan yang yang terbawa dengan keimanan. Masya Allah, pemimpin akan menjadi adil. Kemudian kisah yang lain, bagaimana ketika iman itu tumbuh di dalam keluarga, di dalam seseorang sampai dewasa. Masya Allah. Seperti kisahnya Ummu Sulaim. Itu kisah masyhur ya, terkenal. Bagaimana ketika suaminya Abu Talha mensedekahkan kebunnya. Kemudian ketika kebun itu disedekahkan, kemudian Abu Talha itu masuk ke dalam kebunnya, kebun Bairuha, yang di dalamnya itu ada rumahnya yang ditinggali oleh istrinya Ummu Sulaim dan anaknya. Kemudian Abu Talha mengatakan kepada Ummu Sulaim, wahai istriku, keluarlah dari rumahmu. Sesungguhnya kebun dan isinya telah aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tahu-tahu suami kita bilang ke kita, "Dek, rumah yang kita pakai ini sudah kita wakafkan."
Ayo kita pindah ke kontrakan. Nanti insya Allah Allah Ta'ala akan berikan rezeki untuk kita. Betapa kagetnya kita. Tapi apa yang dilakukan Ummu Sulaim? Beliau langsung bergegas. Beliau tahu kalau ini dikorbankan, diperjuangkan untuk Allah, Allah Ta'ala tidak akan mungkin menyia-nyiakan dia. Maka ketika itu langsung Ummu Sulaim, tidak perlu bertanya, beliau langsung keluar, bawa anaknya, kemudian beliau keluar dari kebun tersebut. Kemudian beliau melihat anaknya sedang makan kurma, kurma yang dimakan dari hasil kebun tersebut. Maka kata Ummu Sulaim, keluarkan wahai anakku kurma yang ada di mulutmu tersebut. Karena sesungguhnya kurma itu bukan lagi milik ayahmu, tapi milik muslimin. Maka begitulah iman itu ketika tertancap di hati seorang muslim. Maka ikhwah, teman-teman yang dirahmati oleh Allah, kita sangat perlu kita memiliki keimanan dalam diri kita, karena iman itu yang akan menguatkan tumbuh kembang kita untuk menjadi manusia yang berwibawa, menjadi manusia yang kuat, menjadi manusia yang berpendidikan, peradaban, yang mampu menjadi khalifah di muka bumi ini. Mereka lah yang memiliki iman. Maka kalau seseorang itu kurang imannya, maka akan hilang juga harapan kebesarannya. Karena semuanya akan tertutup dengan logikanya. Padahal kalau dia memiliki keimanan, logikanya akan tertunduk dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betul, kalau saya memikirkan diri saya nggak akan mampu. Tapi kalau saya memikirkan Allah Ta'ala lah yang akan menolong saya, maka apa sesuatu yang tidak mungkin Allah Ta'ala akan berikan. Nah, seperti itu iman. Makanya para sahabat Nabi itu berani luar biasa untuk sampai membuka Romawi, membuka Persia. Persia itu adidaya yang luar biasa, tapi bisa ditaklukkan oleh Muslim hanya 4 hari. Gimana kisah Rib'i bin Amir ketika beliau masuk ke kerajaan Persia, dengan keimanan dan keberanian luar biasa. Beliau tetap pede, beliau tetap berwibawa dengan keimanannya. Beliau mampu mendakwahkan yang mampu menggetarkan hati Raja Persia ketika itu, yang menjadi sebab kekalahannya nantinya. Bagaimana keimanan Salahuddin Al-Ayyubi yang ditancapkan oleh orang tuanya semenjak orang tuanya belum menikah, dengan harapannya kemudian dari Salahuddin kecil sudah ditanamkan tentang keberanian dan keimanan. Maka sampai ketika beliau dewasa, beliau katakan, seumpama aku diberikan umur yang lebih, aku akan jadikan Eropa, aku akan buka sebagaimana aku membuka Palestina ketika itu. Maka inilah keimanan, contoh-contoh keimanan yang tumbuh pada generasi para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Banyak lagi kisahnya ya, cuman waktu nggak panjang, jadi ya kita ambil potongan-potongannya insya Allah, beberapa kisahnya. Maka sebetulnya nanti insya Allah di kitab iman sebelum Al-Quran ini, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu Masya Allah beliau Ustadzuna Ustadz Fadhail ini mencantumkan banyak sekali faedah-faedah yang bisa kita ambil. Cuman kalau dibedah semuanya emang Masya Allah waktunya nggak cukup dan ilmunya sangat banyak yang bisa kita ambil. Kita harapkan nanti mudah-mudahan bisa dibaca selanjutnya. Tapi paling tidak ada hal-hal yang penting yang bisa kita sampaikan. Semoga ini menjadi trigger kita untuk semangat betul-betul kita bisa fokus kepada diri kita dan pendidikan anak-anak kita tentang nilai keimanan. Ya, seperti itu ya. Maka nanti di sini secara daftar isi ini beliau mencantumkan ada 6 bagian. Bagian pertama tentang pendidikan iman dan urgensinya. Kemudian yang kedua ada kaidah dan tema besar pengajaran rukun iman. Kemudian ada karakter pendidikan iman. Kemudian metode Nabi dalam mengajarkan iman. Aplikasi pengajaran iman pada anak dalam keseharian. Kemudian menjawab pertanyaan iman dan anak. Menjawab pertanyaan iman anak. Kemudian yang pertama yang insya Allah bisa kita bahas adalah tentang bahwasannya pendidikan iman itu adalah, artinya pendidikan iman itu sebagai pendidikan dasar setiap manusia, atau pendidikan awal atau pendidikan inti pada manusia,
itu ternyata pendidikan iman itu adalah manhaj Qur'ani. Allah Ta'ala telah memberikan kita kurikulumnya seperti itu. Bahwasanya hidup manusia itu harus tumbuh dengan imannya. Sebagaimana contohnya ya, kalau kita bisa ambil. Contoh yang pertama, ya, Allah Ta'ala itu telah mengenalkan kepada kita untuk bisa mengamalkan iman ketika kita buka Al-Quran. Kita awali dari surat Al-Fatihah tadi ya. Bagaimana ternyata Allah Ta'ala itu ingin mengenalkan kita terhadap kuasanya. Dan itu artinya kita perlu iman terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita buka surat Al-Fatihah, kita baca, kita ingin amalkan dari surat Al-Fatihah. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua ketika yang Allah Ta'ala cantumkan adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Ta'ala belum membicarakan tentang hukum-hukum Islam, belum. Allah Ta'ala katakan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya, segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah mengatur alam semesta ini. Nilai imannya apa? Baru kita ketahui. Nilai imannya adalah kita harus yakini bahwasanya Allah lah yang maha terpuji, karena Allah Ta'ala telah mengatur alam semua ini. Yang mengatur kita mendapatkan nikmat Allah, yang menguji kita Allah, yang mentakdirkan kita itu adalah Allah. Maka semuanya Allah Ta'ala sebetulnya yang berperan utama terhadap kehidupan kita. Makanya mestinya tidaklah segala sesuatu nikmat yang kita rasakan kecuali atas kuasanya Allah. Maka nilai imannya adalah kita perlu bersyukur atas segala halnya. Makanya Nabi itu Masya Allah, di tingkat keimanan yang sempurna, beliau itu menjadikan rasa syukurnya itu bukan hanya pada ketika beliau mendapatkan nikmat. Bahkan terhadap sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau tetap mengucapkan rasa syukur. Karena beliau tahu segala sesuatu yang beliau dapati adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau bersyukur. Itu artinya apa? Kita belajar tentang iman. Ya, dari ayat pertama atau ayat kedua saja di dalam Al-Quran sudah mengajarkan tentang iman kepada kita. Kemudian yang kedua, salah satu contohnya ya, ikhwah fiddin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika beliau telah membangun kota Mekah atau membangun Ka'bah, kemudian beliau berdoa kepada Allah. Apa doanya? Kata beliau dalam surat Al-Baqarah, kata beliau, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari mereka. Apa tugasnya? Yatslu alaihim ayatika, membacakan ayat untuk mereka. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu kepada mereka. Wal hikmah, dan hikmah. Wa yuzakkihim, dan tazkiyah. Ya, tazkiyah itu artinya pembenahan diri atau keimanan. Itu yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah. Lalu Allah Ta'ala jawab. Jawabannya Allah Ta'ala ini menjadi kurikulum dan tahapan kita di dalam pendidikan. Ya, dalam pendidikan kita atau keluarga dan anak kita. Kata Allah Ta'ala, dalam surat Al-Jumu'ah Allah Ta'ala mengatakan, Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum, yatslu alaihim ayatihi, wa yuzakkihim, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah Ta'ala yang telah mengutus ya, kepada kaum ummi seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Yang mana Nabi itu dari kaum tersebut. Apa kurikulumnya? Kalau tadi kan yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah pertama, yatlu alaihim, dibacakan ayat. Kemudian ta'lim kitab ilmu. Kemudian yang keempat hikmah. Yang
yang ketiga hikmah, yang keempat baru tazkiyah. Tapi jawabannya Allah Ta'ala setelah yatlu alaihim, pertama dibacakan ayat, yang kedua tazkiyah, wa yuzakihim. Ya. Jadi gunanya ketika dibacakan ayat itu untuk mentazkiyah, untuk meningkatkan iman di dalam diri seseorang. Ya, jadi gunanya Quran itu pertamanya adalah untuk mentazkiyah, meningkatkan keimanan dalam diri kita. Kemudian setelah naik keimanan kita, kemudian taklim kitab, wa yu'allimuhul kitab, baru kita belajar tentang ilmu-ilmu yang ada di dalam Alkitab, di Al-Qur'an. Kemudian al-hikmah. Itu ya, jadi ini sangat jelas bahwasannya ya, langkah pertama sebelum ilmu itu adalah iman, tazkiyah, yang meningkatkan kualitas keimanan kita. Kemudian selanjutnya tentang pendidikan inti seseorang itu adalah iman, ini juga metode para nabi. Ya, kalau tadi Al-Quran, sekarang para nabi pun juga seperti itu. Ya, ini saya ambil ada salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim itu mengajarkan keimanan kepada istri dan anaknya. Nabi Ibrahim jelas akan mengajarkan tentang keimanan. Dan itu tampak jelas bagaimana keluarga Nabi Ibrahim itu keluarga yang tumbuh dengan keimanan. Bagaimana tidak ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menjalankan syariat Allah, menjalankan perintah Allah, padahal perintahnya itu luar biasa. Bukan meletakkan anak di pondok, ya, menyekolahkan anak di pondok, ditinggal tapi dijamin makanannya. Tapi lihat, Nabi Ibrahim meletakkan istrinya Hajar dan putranya Ismail, Nabi Ismail, di tempat yang gersang, nggak ada air pun nggak ada. Jangankan makan, minuman nggak ada. Tapi itu Allah Ta'ala perintahkan. Maka bagaimana keluarga yang tumbuh dengan keimanan? Maka ketika Hajar menanyakan kepada Nabi Ibrahim, ila man takiluna, kepada siapa wahai Ibrahim kamu sandarkan kita? Kamu wakilkan kita kepada siapa? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Ini perintah Allah. Beliau pun juga manusia yang pastinya beliau enggak tega. Ya, ila man takiluna, enggak ada jawaban. Sampai Hajar mengatakan Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah Ta'ala memerintahkan ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, na'am, iya. Maka ketika itu Hajar langsung terdiam. Imannya yang menjawab. Kata beliau, kalau Allah Ta'ala memerintahkan, idzan la yudayyi'una. Maka Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan kami. Ini apa? Ini menunjukkan bahwasanya pendidikan Nabi Ibrahim tentang keimanan masuk ke istrinya. Dan istrinya tumbuh dengan keimanan. Gitu ya. Ini Hajar. Bagaimana Ismail juga kita tahu bagaimana ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Ismail juga, Masya Allah, beliau katakan, ya abatif al-matu marsatajiduni insyaallahu minas sabirin. Kalau itu perintahnya, maka lakukan wahai Nabi Ibrahim. Wahai ayahku, insya Allah aku termasuk orang yang sabar. Inilah anak ya, yang tumbuh dalam keimanan. Kemudian contoh yang lain. Contoh bagaimana Nabi Yakub itu juga menanamkan keimanan. Ya, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah juga dikatakan wassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu. Ya, dan Nabi Yakub juga menasihatkan kepada anaknya, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anakku, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan untukmu agama. Maka kalian jangan meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Artinya dengan keimanan. Maka subhanallah, anak Nabi Yakub teruji keimanannya. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf, Masya Allah, digoda oleh perempuan. Ya, dan beliau pun juga terpesona. Siapa yang tidak mengetahui kecantikan Zulaikha? Atau Imratul Aziz itu? Siapa yang tidak mengetahui kecantikannya? Orang Mesir, bagaimana tampannya
dua, walaqad hammat bihi wa hamma biha, saling menyukai nama manusia. Tapi ketika iman yang menjawab, ketika iman menjawab, ketika apa namanya? Ketika ujian itu semakin mendalam, maka imanlah yang menjawab. Kemudian kata Nabi Ibrahim, laula arra'a burhana rabbi. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mengingatkan beliau, dan beliau mengatakan qala ma'adallah, ya, innahu rabbi ahsana matwai. Ya, minta perlindungan kepada Allah, dan sebaik-baiknya tempat kembali adalah tempat minta perlindungan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah ketika iman itu tumbuh. Kalau kita lihat zaman sekarang bagaimana, ya mungkin banyak anak-anak yang sudah belajar agama, tetapi ketika nilai-nilai iman itu tidak ditancapkan kepada mereka, ya mereka lupa. Mereka ya tetap diuji dan tetap kalah dengan hawa nafsunya. Karena apa? Karena ilmunya hanya berputar pada akalnya, tapi tidak pernah masuk dan turun ke dalam hatinya. Karena sesungguhnya iman itu adalah yang ada di dalam hati. Yang menguatkan seseorang untuk ingat kepada Allah adalah ada yang di dalam hatinya. Maka saya dulu saya pernah mendengarkan sebuah kisah dari teman, atau ada salah satu kawan kita yang buat pondok. Ketika itu saya tanya, kenapa Bapak kok buat pondok? Apa kegelisahannya? Supaya saya tahu. Biasanya seseorang yang punya kreativitas atau punya karya seperti itu atas kegelisahan. Ya, kemudian beliau menjawab, oh ya Ustaz, saya itu membangun pondok karena salah satu kegelisahan saya itu adalah saya itu pernah mendapati, ya, seseorang penghafal Quran tapi dia masih bekerja di bank konvensional yang masih ada riba di dalamnya. Maka bagaimana sayang Qur'annya kalau sampai seperti itu, gitu kan. Itu menunjukkan apa ya, kadang seseorang itu belum berani untuk menjalankan syariat 100% dengan keadaan alam yang seperti ini, ya. Apa namanya? Cobaan di mana-mana, seakan-akan kita itu kalau tidak bersandar pada hal yang sudah didesain dengan bermacam banyak godaan syaitannya, itu seakan-akan kita nggak bisa hidup. Padahal yang menghidupi dunia dari awal dulu zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti adalah Allah. Allah Ta'ala pasti. Siti Hajar saja yang di tempat sekosong itu Allah Ta'ala cukupi, Allah Ta'ala berikan rizkinya yang luar biasa. Bahkan sekarang kita nikmati rizki yang diperoleh oleh Hajar. Siapa orang yang tidak menikmati rizkinya Hajar? Menikmati untuk minum air Zam-Zam. Semua orang menikmati. Sampai akhir zaman, sampai Allah Ta'ala takdirkan air Zam-Zam tidak keluar airnya lagi. Semuanya karena iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang ingin saya kuatkan lagi bahwasanya pendidikan iman itu adalah pendidikan inti yang Nabi Muhammad pun juga menggunakan metode itu pada pendidikan dakwah, pada pendidikan dasar dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pendidikan pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, coba kita lihat dari semua turunnya ayat. Ketika Nabi dakwah di kota Mekah selama 10 tahun pertama, kemudian setelah 10 tahun baru turun sholat. Itu hanya sholat. Kemudian syariat-syariat yang lain tentang puasa, tentang haji, tentang berhenti untuk minum khamr, hukum hijab, zakat fitrah, dan yang lainnya, itu nanti ketika di Madinah. Lalu apa penekanan di kota Mekah yang Nabi sampaikan? Nabi di kota Mekah adalah mendidik generasi terbaiknya, yaitu dengan pendidikan iman. Ya, pendidikan mengenal Allah, pendidikan mencintai Allah, pendidikan mengetahui kekuasaan Allah, mengembalikan peribadatan hanya Allah kepada Allah, iman kepada bahwasanya kita itu hanya menyembah kepada Allah,
dan kita itu hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Nabi selama 13 tahun. Pendidikan iman itu tidak hanya pendidikan iman yang Nabi fokuskan. Iman mengenali Allah dan Nabi menjelaskan tentang surga dan neraka. Supaya apa? Supaya para sahabat ketika nanti menjalankan syariat, itu angan-angannya bukan soal dunia lagi. Tapi mereka itu sholat karena harapannya adalah surga yang telah dikenalkan oleh Nabi SAW. Ketika mereka meninggalkan khamr, tujuannya adalah supaya mereka tidak dimasukkan neraka atau mendapatkan dosa. Itu ketika iman sudah ditancapkan. Maka kata para ulama, bayangkan, ya, bahkan Ustaz Fadhail juga menukilkan, bayangkan kalau nilai iman itu tidak disampaikan di awal. Kemudian mendadak Nabi katakan khamr itu adalah haram. Maka mungkin nggak ada sahabat yang mendengarkan, ditinggalkan. Karena iman mereka belum tergerak. Maka begitulah metodenya. Nabi mengajarkan iman, Nabi gerakkan hati mereka untuk mengenal Allah, kemudian berharap terhadap surga dan berhati-hati terhadap neraka. Kemudian ketika perintah ada larangan tentang yang diharamkan, mereka sudah mudah saja untuk meninggalkan. Karena harapan mereka, kenikmatan mereka bukan lagi pada khamr, tapi kenikmatan mereka adalah pada ibadah, mengenal Allah, dan berharap terhadap surganya. Begitulah pendidikan iman yang Nabi sampaikan. Kemudian juga Ibnu Mas'ud juga menyampaikan kepada kita semuanya di dalam riwayat Ibnu Jarir. Ya. Kata Ibnu Mas'ud, lihat ini juga beda pendidikan kita dengan para sahabat terdahulu ya. Kadang kita itu semangat baca Quran, kita baca hatam berkali-kali, betul. Banyak keutamaannya, banyak fadilahnya, pahalanya banyak kita membaca Al-Quran berkali-kali, bagus, bagus. Cuman kadang ketika kita banyak membaca, kalau Quran itu tidak sampai kita baca maknanya, kita tadabburi ayatnya, maka Quran itu juga tidak akan bergerak untuk bisa kita baca, untuk menggetarkan hati kita. Padahal kata para ulama, bahkan disampaikan juga sama Ustaz Fadhail di dalam kitabnya itu, bahwasanya bisa jadi hafalan kita lebih banyak daripada sebagian sahabat dulu. Mungkin amalan kita bisa lebih banyak dari amalannya Abu Bakar. Tapi keutamaannya, kualitasnya itu jauh luar biasa. Kita sedekah dengan sebukit Uhud, dengan Abu Bakar sedekah 1 biji kurma saja, nggak ada apa-apanya kita. Apa yang membedakan itu? Kualitas imannya, kualitas getaran hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dinasihati tentang ketakwaan saja nggak pernah getar hati kita. Kita disampaikan tentang iman saja nggak pernah getar hati kita. Kadang naudzubillah bisa jadi Al-Quran kita baca sampai hatam, kita nggak pernah nangis dengan 1 ayat pun di dalam Al-Quran. Kemudian mana iman kita? Mana geraknya hati kita? Bukankah Al-Quran itu untuk menghidupkan hati kita? Idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah bergetar hatinya. Bergetar hatinya kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Tapi 1 tetes air mata pun tidak pernah keluar ya untuk Al-Quran. Padahal tangisan kita ini sangat mudah untuk kita keluarkan kalau ngelihat film-film yang sedih. Ya. Murah sekali bisa jadi air mata kita. Tapi baca Quran kita nggak pernah sedih. Na'udzubillah. Ya, lihat bagaimana perbedaannya. Kata Ibnu Mas'ud, kita ini diajari oleh Nabi tentang Al-Quran. Itu Ibnu Mas'ud diajari oleh Nabi hanya 10 ayat. 10 ayat saja. Setelah 10 ayat diajarkan, dijelaskan kandungannya, kemudian dicoba untuk mengamalkannya. Diimani. Ya, menjadikan Al-Quran itu betul-betul menjadi pedoman hidupnya. Maka begitulah Nabi mengajarkan. Dan itu tidak ditambah Nabi sampai para sahabat bisa mengamalkan.
Jangan-jangan kita pun juga surat Al-Fatihah saja tidak pernah mengamalkan. Kita taunya hanya ihdinas siratal mustaqim, minta jalan petunjuk yang lurus. Kita nggak pernah menikmati apa di balik amalan apa yang bisa kita amalkan dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya amalan apa yang bisa kita amalkan? Ya, kadang kita lupa dari itu semuanya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita penting ya untuk mengkaji bagaimana Nabi itu juga metodenya adalah metode iman. Ya, pendidikan iman yang paling inti itu. Dan ya, sama Ustadz Fadhail, Masya Allah, ini juga ada pembahasannya tentang karakter pendidikan, karakter pendidik iman. Ya, karakternya apa namanya? Bagaimana seorang pendidik itu, bagaimana seorang pendidik keimanan itu harus memiliki karakter-karakter juga. Nah, nanti itu bisa dibaca. Kalau belum punya kitabnya, ya mohon kalau bisa mendapatkan kitab ini, karena ini penting ya. Penting sekali supaya kita itu tumbuh menjadi apa namanya? Menjadi hamba Allah yang betul-betul beriman, yang berkualitas seperti, ya paling tidak kalau nggak mirip betul kayak para sahabat, tapi lah kita punya iman lah paling tidak. Ya, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi intinya, inti dari metode Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, jadi gini ya, cara Nabi menyampaikan metode iman kepada para sahabat. Ini kan menjadi pertanyaannya. Kalau iman sebelum Al-Qur'an, kemudian bagaimana menyampaikan iman orang Qur'annya belum dibacakan, kan gitu kan, di dalam pendidikan anak. Maka mestinya gini, orang tua itu kan sudah membaca Al-Quran. Maka bagaimana orang tua itu sebelum mengajarkan Al-Quran kepada anaknya, atau seiring mengajarkan Al-Quran, orang tua itu harus mampu juga menerjemahkan nilai iman yang ada di dalam Al-Quran, di dalam dialognya sehari-hari. Gitu ya. Jadi nilai apa ya yang bisa disampaikan? Contohnya, ya, orang tua itu kan baca di dalam juz amma pun ada pembahasan tentang air, ada pembahasan tentang hujan, ada pembahasan tentang keindahan, ada pembahasan tentang penciptaan manusia. Maka sampaikanlah kepada anak-anak itu. Supaya apa? Supaya Al-Quran yang kadang mereka baca dari juz amma itu kan ketika dibaca yang apa namanya? Kan ketika membaca itu masuknya kan di akal mereka. Nah, tugas orang tua bagaimana Quran yang masuk di pikiran mereka itu turun ke hati mereka menjadi iman. Nah, itu. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika contohnya seumpama ketika anak-anak kita membaca salah satu surat di dalam Al-Quran, kemudian orang tua jalan-jalan, kemudian orang tua itu menjelaskan kepada anaknya tentang, nah lihat, sesungguhnya yang memberikan kita rezeki ini adalah Allah. Dari mana Bu? Dari mana ayah? Dari mana bunda? Lihat, segala sesuatu yang tumbuh di muka bumi ini asalnya dari air, dan air itu Allah Ta'ala yang menurunkan. Ya, kan sebagaimana ayat Al-Quran menjelaskan, wa nunazzilu minas sama'i ma'an, Allah Ta'ala turunkan dari langit itu air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy, dan Allah Ta'ala menjadikan segala sesuatu itu dari air menjadi hidup. Maka begitulah cara menyampaikan, gitu ya, supaya anak itu berpikir, oh ternyata ya semua yang ada di dekat dia itu mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingatkan kepada Allah, naiklah imannya. Ketika merasakan tentang hujan, sebagaimana Al-Qur'an juga menjelaskan tentang hujan. Jadi yang dirasakan bukan hanya hujan, tapi hatinya, imannya juga bergetar.
imannya, Masya Allah, Allah Ta'ala menurunkan hujan. Hujan itu berkah. Otomatis berkahnya hujan itu akan menumbuhkan rumput, menumbuhkan tanaman, yang memberikan perairan, bisa kita minum, diminum oleh hewan, yang menyejukkan, memberkahi bumi. Itu menjadi keimanan. Masya Allah, Allah Ta'ala sangat perhatian dan cinta kepada kita. Naik imannya, turun hujan, ya airnya turun, tapi imannya naik. Itu ya. Bukan kalau kita hujan turun, yang dinaikkan apa? Jemuran. Baju jemuran yang dinaikkan, tapi imannya nggak naik. Itu sangat disayangkan sekali. Apalagi antipati sama hujan. Padahal hujan itu yang memberikan keberkahan. Allah Ta'ala memberikan keberkahan dari hujan. Itu ya. Kemudian contoh yang lain nih, contoh dari Nabi. Nabi itu ingin menerjemahkan kepada sahabat tentang ayat Allah yang mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah ketika melihat Allah itu dalam keadaan berseri. Ya. Dan mereka itu melihat Allah Ta'ala ila rabbiha nadhirah, melihat dengan mata kepala mereka sendiri. Maka ketika itu para sahabat melihat bulan purnama. Ketika itu kemudian Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalian melihat bulan purnama saat ini, itu nanti sebagaimana kalian nanti melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas dan kalian tidak saling berdesakan. Maka begitulah orang beriman itu. Melihat bulan ada kaitannya dengan keimanan. Jadi semua yang dilihat itu mengangkat keimanan mereka. Melihat tanaman, nambah keimanan. Diajak rekreasi ke gunung, tambah keimanannya. Diajak ke laut, tambah keimanannya. Ya, kerja di sana, kerja di sini, ketemu orang, ketemu ini, itu menambahkan keimanan. Karena mereka sudah terlatih dan membiasakan diri segala sesuatu itu dikembalikan untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Maka begitulah Nabi SAW mengajarkan kepada kita. Maka di sini para jamaah, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, kita bisa baca sebetulnya bagaimana metode Nabi dalam mengajarkan keimanan. Di sini disampaikan tentang bagaimana Nabi mengajarkan keimanan itu ke para sahabat semenjak kecil. Ya, Ibnu Abbas itu beliau lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kemudian berarti Nabi wafat beliau umur 13 tahun. Berarti sebelum umur 13 tahun, ya sebelum itu, wallahu alam di umur 10 tahun atau sebelumnya, berarti masih di usia SD ya. Itu Nabi pernah berdialog kepada Ibnu Abbas. Tentang apa? Tentang keimanan. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfadillah yahfadka. Bayangkan, anak SD. Ya, anak seusia SD sama Nabi diajarkan tentang keimanan. Tentang bahwasanya takdir itu semuanya Allah Ta'ala yang memiliki. Ya, jagalah Allah. Hidup itu yang penting kita mendapatkan penjagaan Allah. Bagaimana kita mendapatkan penjagaan Allah? Kita jaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kadang kita itu merasa yang jaga harus orang, yang jaga, tapi kita lupa atas pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kuasa penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Muhammad SAW sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy di Gua Sur. Tapi apakah orang Quraisy bisa mendapatkan Nabi Muhammad? Nggak bisa. Padahal itu tinggal selangkah lagi. Bahkan kata Abu Bakar, kalau mereka melihat ke bawah, Nabi Muhammad pasti ketangkap sama mereka. Tapi ketika Nabi Muhammad menjaga Allah, Allah Ta'ala jaga. Allah Ta'ala jaga Nabi Muhammad dengan menjadikan mata orang-orang Quraisy itu tidak bisa melihat ke bawah. Karena apa? Karena matanya orang-orang Quraisy itu juga tentaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala yang mengaturnya. Itu nilai keimanan. Ya, bagaimana Nabi itu menyampaikan keimanan kepada anak kecil.
otomatis Ibnu Abbas akan tumbuh menjadi sahabat yang luar biasa. Bahkan Nabi katakan, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka. Ketahuilah bahwasanya ketika umat bersatu ingin memberikan kamu manfaat, kalau Allah Ta'ala tidak mentakdirkan, maka nggak akan bisa dapat manfaatnya. Menunjukkan apa? Semuanya itu kuasa Allah. Bagaimana kalau kita hidup tumbuh dengan iman seperti itu? Kita akan ketahui dan kita tidak akan pernah takut terhadap manusia. Kita akan berani dengan kebenaran kita. Dan kita akan sangat takut terhadap kezaliman. Karena apa? Karena yang berkuasa sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Banyak metode yang bisa disampaikan. Yang disampaikan oleh penulis tentang metode-metode yang Nabi sampaikan. Tapi pada intinya adalah begitulah ya, Nabi menyampaikan metode iman kepada para sahabat itu dengan dialog, dan Nabi menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini pas sedikit lagi, yang terakhir adalah pembahasan tentang bagaimana aplikasi pengajaran iman pada anak dalam keseharian. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menanamkan iman itu kepada anak-anak kita. Gitu ya, itu kan sekarang menjadi pelajaran kita. Apalagi tanggung jawab pendidikan anak itu bukan pada guru. Guru itu hanya wakil dari orang tua. Karena yang akan ditanya oleh Allah, pendidikan anak itu soal tanggung jawab kita kepada Allah. Ya, dan anak itu adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tua. Itu ya, jadi perlu kita ketahui bahwa pendidikan anak itu pendidik pertama anak itu adalah orang tua. Bahkan kata Dr. Khalid Shantut itu sekitar 60%. Ya, kemudian guru hanya 30%, 10% adalah lingkungan. Gitu ya. Maka orang tua harus berperan penting di dalam pendidikan iman terhadap anak-anak. Bagaimana pendidikan imannya? Coba dilatih. Pertama, ketika mereka di usia dini, atau ketika Ustadz, anak saya sudah nggak kecil lagi. Ya sudahlah, mulai sekarang. Dengan apa? Dekatkan mereka dengan kalam-kalam yang baik, dengan kalimah-kalimah thayyibah. Ya, contohkan kepada mereka kalau mendapatkan nikmat mengucapkan alhamdulillah, kalau minta tolong kalau minta ampun astagfirullah, melihat yang baik, yang agung, yang indah mengucapkan subhanallah. Gitu ya. Kalimat-kalimat thayyibah itu disampaikan supaya mereka terbiasa mendengar kalimat-kalimat tersebut. Ya, paling tidak mereka mendengarkan kalimat-kalimat tersebut. Ya. Gunanya apa untuk itu semuanya? Gunanya adalah supaya mengaktifkan fitrah iman pada anak kita. Karena setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah sebagaimana Nabi. Dan fitrah seorang anak itu adalah keislaman. Maka kita aktifkan. Kan fitrahnya sudah ada nih ya, fitrah tentang Islam, fitrah tentang iman mengenal Allah. Tinggal kita aktifkan saja dengan apa? Dengan kita sampaikan kalimat-kalimat yang baik. Ya. Nah, itu kita sampaikan kalimat yang baik supaya fitrah mereka hidup. Ya. Kemudian juga sampaikan kepada anak kita tentang mengenal nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada anak kita. Ya, kenalkan itu setelah ya, kalimat thayyibah disampaikan kepada mereka supaya fitrah mereka hidup, ya supaya fitrah mereka aktif. Ya, kemudian mereka mulai mengenal Allah, mengenal atau mendengarkan kalimat yang baik. Kemudian sampaikan, hubungkanlah dengan aktivitas dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Ini pendidikan iman. Salah satu contohnya gini yang paling mudah, paling dasar. Ketika kita membelikan sesuatu kepada anak kita, katakan kepada anak kita, "Nak, ini ada jeruk untukmu. Jeruk ini
Betul perantaranya adalah ayah atau bunda, tapi jeruk ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya seperti itu. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ucapkanlah alhamdulillah. Ya. Kemudian anak itu pasti tanya, maksudnya gimana bunda? Dari Allah. Kalau anak itu masih kecil, katakan intinya ini dari Allah. Ucapkan alhamdulillah. Tapi kalau dia sudah mulai dewasa, sudah bisa diajak dialog, katakanlah, wahai anakku, bukankah jeruk ini yang menumbuhkan Allah? Jeruk ini dulu yang menanamnya adalah petani. Kemudian Allah Ta'ala yang mengirimkan hujan untuknya. Kemudian Allah Ta'ala yang mengirimkan matahari untuk memberikan fotosintesis. Kemudian Allah Ta'ala lah yang menghendaki untuk tumbuhnya jeruk ini. Kemudian Allah Ta'ala lah yang menghendaki jeruk ini untuk dipanen. Kemudian Allah Ta'ala menghendaki jeruk ini untuk bisa ayah beli. Ya, jadi dikembalikan segala sesuatu itu kepada Allah. Atau gini juga, ketika anak kita meminta sesuatu, anak kita sakit, sampaikan kepada anak kita. Jangan sampai kita menyampaikan seperti, nak, kamu kalau minta sesuatu bilang sama bunda, bilang sama ayah. Seakan-akan kita bisa menyelesaikan semuanya. Betul, secara manusiawi kita kadang mengatakan seperti itu. Tapi itu dalam nilai keimanan kurang mendidik. Pendidikan yang baik itu adalah sampaikan semua segala sesuatu itu kembalinya kepada Allah yang menentukan. Nak, kalau minta tolong, nak, kalau kamu butuh sesuatu, kamu pengen mainan, ayo sebelum nanti kita mendapatkan rezeki, kamu minta dulu sama Allah Ta'ala. Sudah minta tolong, minta sama Allah Ta'ala belum? Kamu sudah berdoa belum sama Allah Ta'ala? Kalau kamu belum berdoa, Allah Ta'ala nggak takdirkan, bunda nggak bisa beli. Karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Ayo minta dulu kepada Allah. Anak kita sakit, dia cari, ayo nak, kalau sakit berdoa kepada Allah. Karena Allah Ta'ala yang menyembuhkan. Jadi intinya, kenalkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenalkan nikmat kepada Allah. Kemudian juga tanamkan sifat muraqabat Allah. Ya, tanamkan bahwasanya Allah Ta'ala itu yang yang menjaga kita. Ya, yang muraqib, yang mengawal kita adalah Allah, dan dimanapun kita itu Allah Ta'ala yang mengawal. Ya, yang mengawal itu maksudnya tidaklah segala sesuatu itu adalah Allah Ta'ala yang menentukan untuk kita semuanya. Maka kalau yang seperti itu, insya Allah anak kita akan menjadi tumbuh anak yang kuat. Karena mereka tahu langkah kebenaran adalah bukan di perkataan manusia, tapi langkah kebenaran adalah ketika Allah Ta'ala mengatakan ini adalah benar. Ketika Allah Ta'ala meridhoi. Jadi mereka akan tumbuh menjadi anak yang berani. Sebagaimana para sahabat memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka nggak takut untuk bertempur dengan dengan fitnah-fitnah yang ada. Karena mereka tahu Allah Ta'ala yang menjaga. Sebagaimana Nabi Yusuf. Ya, meskipun nggak ada yang melihat, dalam kondisi yang aman di dalam, bukan saja di istana, di dalam ruangan, dijaga keamanannya oleh perempuan yang menggodanya. Tapi Nabi Yusuf mengetahui kalau saya merasa aman manusia, tapi Allah Ta'ala nggak aman, saya akan hancur. Otomatis itu karena penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seorang perempuan di zaman Umar yang ibunya mengatakan, sudahlah campur susu ini dengan air. Orang kan nggak tahu. Umar juga nggak tahu. Kata anak perempuan tersebut, beliau mengatakan, kalau iya Umar nggak tahu, tapi Tuhannya Umar tahu. Kalau kita selamat dari Umar, tapi kita tidak akan selamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Dan yang terakhir, ini masih banyak lagi, nanti insya Allah mudah-mudahan bisa dibaca selanjutnya. Yang terakhir adalah biasakan anak untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard.
Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat, Allah Ta'ala menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi, menciptakan tentang keindahan bumi. Lihat, Allah Ta'ala tutup dengan mengatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Hendaklah manusia hidup hatinya ketika melihat keindahan untuk bertafakur, dan dia mengatakan subhan rabbana ma khalaqta hadza batila subhana. Seperti ini nggak mungkin ada kebatilan, nggak mungkin nggak ada manfaatnya. Pasti aman dan indah seperti ini. Dan semuanya maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan ini semuanya. Maka tumbuh dengan keimanan. Maka insya Allah itu yang bisa kita sampaikan. Semoga paling tidak yang bisa kita ambil adalah bagaimana pentingnya nilai keimanan di dalam kehidupan kita, bagaimana pentingnya nilai keimanan itu untuk diajarkan sebelum kita belajar apapun. Ya, bahkan sebelum kita belajar tentang syariat. Kadang syariat itu berat untuk dilakukan, sulit untuk disampaikan. Bukan karena syariat sulit untuk dikerjakan, tapi tidak ada iman yang telah disampaikan. Gitu ya. Kalau iman sudah disampaikan, apalagi sulitnya? Ya, semuanya udah karena Allah Subhanahu wa taala mau menjalankan apapun mudah insya Allah. Karena sudah kuat dengan nilai imannya. Semoga kita dijaga oleh Allah dengan keimanan, dan Allah Ta'ala menjaga keimanan kita istiqomah sampai kita meninggal nanti. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu Ustadz Imam yang bisa kita sampaikan. Minta maaf kurang lebihnya. Kalau ada salah kata, saya kembalikan ke Ustadz Imam. Barakallahu fikum. Baik. Masya Allah Ustadz, jazakumullah khairan atas penjelasannya yang luar biasa. Insya Allah ya, semakin menyelami ke dalam bukunya, semakin memperdalam, makin membuat penasaran, makin Insya Allah ya dari isi-isi bukunya. Terus tadi kalau kami tidak salah menangkap ya, di awal-awal Ustaz Nizar menyampaikan tentang bab pendidikan keimanan ini, bahwa pendidikan keimanan ini memang manhaj para nabi ya, para anbiya yang dicontohkan oleh para rasul, mulai dari tadi disebutkan Nabi Ibrahim yang mendidik Nabi Ismail, kemudian Nabi Yakub dan Nabi Muhammad dan seterusnya. Dan tadi juga disampaikan oleh Ustaz Nizar, salah satu kesimpulan saya sendiri adalah seperti pendidikan iman ini penting untuk muhasabah, sepertinya muhasabah, apakah selama ini ibadah kita itu berdasarkan keimanan kepada Allah atau hanya sekedar rutinitas ya, menggugurkan kewajiban. Kemudian tilawah-tilawah kita, hafalan-hafalan Al-Quran kita itu apakah berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga disampaikan oleh guru kami ya di kutab, bahwasanya ketika seorang anak itu rajin menghafalkan Al-Quran ya, rajin menghafalkan Al-Quran tapi bukan karena keimanan kepada Allah, nah tinggal ditunggu saja kapan mereka akan bosan, kapan mereka akan mulai berontak dan seterusnya ya. Tapi ketika anak-anak itu menghafalkan Al-Quran, sholat, dan sembari dibarengi dengan pendidikan keimanan, maka anak-anak akan berusaha menghafalkan Al-Quran itu dengan ikhlas ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin selanjutnya akan kita lanjutkan ke sesi pertanyaan gitu. Mungkin bisa teman-teman yang berada di sini bisa bertanya langsung, jika memungkinkan bisa mengaktifkan fitur video juga ya, supaya interaksi secara langsung. Mungkin kami buka dulu satu pertanyaan mungkin bagi teman-teman di sini, siapa yang ingin bertanya, tafadhol. Baik, tafadhol, silakan.
Bagaimana teman-teman? Apakah eh, ada yang ingin bertanya? Baik, alhamdulillah sepertinya ada ustazah ya, akhwat yang bertanya melalui fitur chat ya. Saya bacakan pertanyaannya. Afwan Ustadz, izin bertanya. Tadi Ustadz menceritakan kisah Siti Hajar dan kaitannya dengan pondokan. Nah, ada teman saya yang nggak mau masukkan anaknya dikarenakan anaknya susah makan, sulit berinteraksi. Gimana ya ini maksudnya? Afwan Ustadz izin bertanya. Tadi Ustadz menceritakan kisah tentang Siti Hajar dan kaitannya dengan pondok. Ada teman saya yang nggak mau masukkan anaknya ke pondok dikarenakan, oh nggih, nggih, seperti itu Ustaz pertanyaannya. Karena anaknya itu susah berinteraksi, susah makan, jadi itu nggak mau Ustaz, takut atau apa masukkan anaknya ke pondok pesantren. Mungkin bisa disampaikan Ustaz nasihat-nasihatnya. Tafadhol Ustaz. Nah, Ustaz Imam, barakallahu fiik. Iya, tapi kaitannya itu sebetulnya seperti ini. Ya, kadang kita itu terlalu mengkhawatirkan sekali ketika meletakkan anak kita di pondok. Ya, namanya juga manusiawi lah ya. Apa namanya? Ya, kadang kita khawatir di pondok nanti makannya apa, kemudian tinggalnya bagaimana, kemudian airnya bagaimana. Kadang hal-hal yang seperti itu tuh membuat khawatir kita tinggi, akhirnya membatasi mereka untuk belajar seperti itu. Sebetulnya kan ya pondok itu emang biasanya terkenal dengan hal-hal yang sederhana seperti itu tuh ya, yang saya tahu. Cuman ya juga ada pondok yang sudah apa namanya sudah modern. Cuman maksudnya gini, kaitannya adalah nilai iman kita. Ya, kita perlu yakini. Kalau tadi kan gambarannya adalah tentang Hajar, tentang Siti Hajar, bahwasanya Siti Hajar itu diletakkan oleh Nabi Ibrahim di tempat yang ya kalau tadi pondok itu masih ada fasilitasnya, kalau ini nggak ada fasilitas sama sekali, bahkan air pun nggak ada. Tapi dengan iman yang luar biasa dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, ya Allah Ta'ala akan cukupi. Gitu loh. Allah Ta'ala akan cukupi, Allah Ta'ala akan jaga selama apa namanya apa yang dilakukan itu adalah karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala seperti itu yang saya maksudkan. Kaitannya adalah kalau Nabi Ibrahim saja pede karena Allah Ta'ala akan cukupi. Kalau kita betul-betul niat memondokkan anak untuk niat karena Allah untuk belajar agama, memahami ayatnya, maka insya Allah Allah Ta'ala pasti akan jaga juga anak kita. Pastinya Allah Ta'ala akan jaga seperti itu. Cuman kalau kaitannya dengan susah makan atau sulit berinteraksi, ya itu kadang hanya adaptasi awal. Hanya adaptasi awal atau anak kita mungkin belum kebiasa untuk berinteraksi gitu ya. Maka ya seperti itu bisa dicoba untuk tetap dilatih, tetap di apa namanya? Ya dicoba dulu lah. Insya Allah tetap dicoba nanti atau dilihat titik-titik anak kita itu bukan kenapa kok sulit berinteraksi atau kenapa makannya itu insya Allah masih bisa diakali lah ya untuk makan untuk bisa dikasih yang lain atau apa namanya diberikan makan makanan yang suka atau apa seperti itu masih insya Allah masih bisa diatur itu nggih Ibu insya Allah jadi ya namanya mondok itu adaptasi ya karena beda dengan kehidupan kita di rumah otomatis dan biasanya anak-anak mondok itu yang paling paling butuh adaptasi emang makan emang biasanya itu karena nggak biasa seperti makanan di rumah ya tapi insya Allah kalau anaknya niatnya karena Allah imannya kuat ya nanti dia akan beradaptasi sendiri dengan kehidupan selanjutnya seperti itu wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya Ustaz Imam ya ini Baik, Masya Allah. nah Mungkin saya dahulukan yang
tadi mengaktifkan fitur video ya. Tadi ada Bunda AM. Bunda AM, apakah ingin bertanya atau tidak? Mungkin mungkin tidak ya. Apa ada yang ingin bertanya langsung, teman-teman? Bisa mengaktifkan fitur video supaya ada interaksi. Nah, tips jika tidak ada mungkin eh, dilanjutkan pertanyaan lewat fitur chat, tidak apa-apa ya Ustadz ya. Iya, iya. Tips selanjutnya mungkin dari Bunda Nur Hasanah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara seorang mengaitkan keimanan, bagaimana cara mengaitkan keimanan seorang anak dengan surat Al-Fatihah ayat 7? Insyaallah. Panjang ini. Apa? Ya, betul Ustaz. Bagaimana Ustadz ini yang bagaimana cara mengaitkan keimanan seorang anak dengan surat Al-Fatihah ayat 7? itu berarti ayat yang terakhir ya. Iya, suratul ladzina an'amta. Iya. Yaitu kalau ayat itu tafsir yang paling ringkas itu adalah tafsirnya Ibnu Abbas yang menjelaskan bahwasannya itu paling mudah untuk bisa kita pahami, untuk kita tanamkan di anak-anak kita. Jadi jalan yang diberikan kenikmatan oleh Allah itu adalah jalan nikmat, bukan jalan yang dimurkai atau yang sesat. Kata Ibnu Abbas, seseorang yang berikan nikmat itu adalah yang mendapatkan ilmu kemudian bisa mengamalkannya. Kemudian yang dimurkai itu adalah dia yang punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang tersesat adalah yang bisa mengamalkan tapi nggak punya ilmu. Ya, nggak punya ilmu, terus cuman amal tok. Ya, jadi tersesat seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan di anak-anak kita. Jadi kalau kita ingin jalan yang lurus yang mendapat nikmat, itu adalah kita belajar ilmu dan kita mengamalkan ilmu. Jangan sampai cuman belajar gak amal atau hanya fokus amal tapi tidak mau belajar. Mungkin itu tafsir yang paling singkat yang bisa kita tanamkan di anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Insyaallah Ustaz. Insyaallah ini pertanyaan yang masuk banyak sekali ya, luar biasa antusias daripada teman-teman. Mungkin nanti jika ada pertanyaan yang tidak terjawab, kami memohon maaf nih teman-teman. Mungkin semoga Allah mudahkan kita untuk eh, apa namanya itu berinteraksi, berdiskusi di lain waktu ya. Mungkin kami lanjutkan satu atau dua pertanyaan lagi, Ustaz. Ya Lanjutkan Ustaz Iwan. dua pertanyaan lagi. Selanjutnya dari eh, Bapak Iqbal ya, atau Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Di buku ini lebih mengenalkan iman pada anak. Nah, bagaimana mengawali kepada mereka yang mualaf, yang baru mengenal Islam, yang usia sudah tidak anak-anak, atau muslimin yang baru tahu cara berislam? Mungkin Ya. terkait dengan perbedaan usia, apakah kurang lebih sama dengan apa yang ada di isi buku ini? Seperti itu. Ya Ustaz Imam, barakallahu fikum. Jadi sebetulnya emang kenapa kalau lebih fokus kepada anak-anak? Karena emang anak-anak itu biasanya fitrahnya masih betul-betul bersih. Sehingga penanaman imannya lebih mudah untuk disampaikan kepada mereka. Seperti itu ya. Juga pengokohan imannya juga semakin kuat itu pada anak-anak. Tetapi kalau seumpama seperti kita lah ya, umpama yang baru belajar atau bahkan mu'alaf yang baru masuk Islam,
Yaitu mungkin apa namanya, bagaimana penerapannya sebetulnya ya sama-sama saja sebetulnya. Sebagaimana sahabat Nabi yang baru mendapatkan apa namanya, sentuhan dari Nabi atau mereka masuk Islam tapi sudah di usia-usia yang bukan anak-anak lagi. Jadi penerapannya sama. Penerapannya adalah sama-sama untuk penerapannya sama-sama keimanan. Ya, sama-sama keimanan yang disampaikan kepada para sahabat yang sudah usia itu. Gitu. Jadi sama-sama dari awal nilai iman yang disampaikan. Jadi kalau orang-orang yang mu'alaf itu Ibu biasanya disampaikannya atau Mas yang diajarkan kepada mereka itu hal-hal yang paling mudah dulu lah. Ya, setelah syahadat ya diajarkan sholat, kemudian ya disampaikan sholat ini karena Allah, sholat ini adalah kebutuhan kita untuk mengenal, mendekatkan diri kepada Allah. Sampaikan nilai iman itu. Intinya iman itu adalah ketika kita sholat, yang kita harapkan adalah semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan sholat itu menjadi beban. Ya kita itu di Islam memang disuruh sholat. Sholat itu memang hasilnya berat. Ya, emang hasilnya berat. Orang saya saja kalau sholat ya kadang agak telat-telat karena memang berat. Tapi gimana lagi kita Muslim ya kita harus jalankan meskipun berat ya nggak apa-apa. Ya ini adalah itu namanya beban. Tapi sampaikan iman. Iman itu sholat ini adalah kebutuhan kita. Ya kalau kita nggak sholat, kita itu hati kita ini supaya tenang, supaya ketika kita menjalani hidup dunia itu dengan sholat kita itu bisa tenang, kita kembali untuk ingat terhadap takdir Allah, kita ingat sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini dan itu. Sehingga ketika sholat itu harapannya adalah kebahagiaan, sholat itu adalah kenyamanan, sholat itu adalah bagaimana kita itu ingin merasakan nikmatnya surga seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau sholat dengan iman itu adalah harapan-harapan kebaikan yang akan diperolehnya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sama saja. Insya Allah sama-sama tentang keimanan yang perlu disampaikan di awal. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Mungkin karena mengingat waktu ya teman-teman, insya Allah satu pertanyaan lagi nih Ustaz. Satu pertanyaan lagi. Kemudian alhamdulillah tadi kami mendapat mendapat informasi dari teman-teman PCP bahwa pertanyaan yang belum terjawab insya Allah akan ditampung gitu teman-teman. Insya Allah akan ditampung dan dijawab oleh pemateri atau dijawab oleh Ustadz nanti dengan voice note nih, dengan VN, dengan voice note lalu diserahkan nanti ke teman-teman ya. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ustadz, Masya Allah ini dari Bunda Aini Mardiah. Ini anaknya masih balita Ustadz, anaknya masih balita, terus katanya bingung Ustadz mau memulai dari mana dialognya. Kebetulan anak kami masih balita. Kami sendiri merasa insecure karena kurangnya ilmu seperti itu Ustadz. Belum mencukupi untuk menyampaikan meskipun itu kepada seorang anak, karena kami dari kecil itu hidup orientasinya lebih ke akademik dan duniawi seperti itu Ustaz. Jadi mohon nasihatnya seperti itu Ustaz. Ya, Masya Allah, Ibu pertanyaannya syukron Ustaz Imam. Gini ya Ibu, Masya Allah, yang pertama perlu kita syukuri ketika kita sekarang sudah mulai sudah mulai tergerak, artinya kita sudah mulai mengenal bahwasannya pentingnya iman itu sebuah kesyukuran. Nanti untuk langkah selanjutnya itu nggak usah khawatir ya. Insya Allah Allah Ta'ala tetap akan jaga dan mudahkan kita. Yang penting hati kita sudah condong untuk ke arah kebaikan itu.
Nah, kemudian langkahnya bagaimana? Dan ini kesyukuran kita kepada Allah. Ini Masya Allahnya gini ya. Kita itu untuk punya anak saja, itu kan sebetulnya Allah Ta'ala mudah aja ya. Kenapa nggak usia kehamilan itu 1 bulan mendadak punya anak gitu kan? Kenapa nggak anak kita itu dewasanya cepat kok harus bertahun-tahun? Bahkan sampai di usia mereka wajib sholat saja itu sekitar sampai balik ya disuruh sholatnya umur 7 tahun. Berarti kan punya space, punya waktu panjang. 9 bulan dalam kandungan, kemudian di usia balita sampai berjalan waktu itu juga masih ada waktu gitu kan. Itu untuk apa sih sebetulnya? Itu sebetulnya kemudahan orang tua untuk bisa menambah untuk menambah bekal hidup untuk pendidikan anaknya seperti itu. Jadi kalau sekarang anaknya masih balita, berarti insya Allah masih kesempatan, kita masih punya kesempatan untuk menambah ilmu. Yang penting tadi, kita sudah punya arah untuk mengenal iman. Insya Allah kita masih di usia yang belum bisa diajak dialog. Yang terpenting 2, itu ya, dengarkan dan berikan contoh. Dengarkan kepada mereka kalimat-kalimat yang baik, bacakan Quran, terus sampaikan kepada mereka kalimat yang baik, kalimat Allah, kalimat subhanallah, kalimat-kalimat yang baik disampaikan. Kemudian yang kedua, kasih contoh. Bahwasanya kalau kita dapat sesuatu, bilang Alhamdulillah. Pas anak kita, umpama kalau usianya 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, biasanya kan udah ngerti ya ngasih kita sesuatu kan. Ketika dia ngasih ke kita, kita bilang Alhamdulillah, makasih ya Kak. Alhamdulillah, makasih ya Kak. Kalau kita sakit, kita doa. Kalau berikan contoh kepada mereka, sesimpel itu, semudah itu insya Allah. Kata Nabi mengatakan, yassiru wala tu'assiru. Agama ini mudah. Inna dina yusrun. Agama ini mudah. Sampaikan saja yang kita bisa. Sembari itu kita sambil belajar. Ya, kemudian tahapan selanjutnya apa untuk dialog? Paling tidak kan yang paling familiar di kita itu kan surat juz amma ya Ibu ya. Ya, paling tidak juz amma itu kita pelajari, kita baca ayatnya. Kalau ada pengajian ustadz, kita ngaji sama ustadz. Gitu nggih. Insya Allah banyak di YouTube banyak tentang tadabbur ayat Al-Quran. Ya, kemudian setelah kita tahu tentang artinya, kita kaitkan dengan kehidupan kita dari ayat-ayat tersebut, gitu kan? Ya, kita kaitkan bahwasanya contohnya ya. Contohnya tadi kayak surat Al-Asr atau contoh yang lain tentang Al-Ikhlas. Nah, itu ternyata bagaimana kita itu harus menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh lagi tentang makanan, falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba thumma syaqqaqnal arda syaqqa. Itu kan semuanya kisah bagaimana tanaman ditumbuhkan. Itu semuanya adalah nilai iman kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi anak kita ajak dia menanam, ya kan ada ayatnya itu. Nah, lihat. Kita itu disuruh sama Allah Ta'ala melihat makanan kita. Dari mana makanan kita ini? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Lihatlah makanan ini. Dari mana buah jeruk ini? Kata Allah Ta'ala, falyanzuril insanu ila ta'amih. Gimana ayatnya Ustaz? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Anna sababnal ma'a sabba. Thumma syaqqaqna al-ardha syaqqa fa'ambatna fiha habba wa inaba itu kan ya Masya Allah. Itu kan kita lihat biji ini kita tanam. Ya, kita tunjukkan ke anak kita ini kita tanam, kita tutup, kita siram. Nanti siapa yang menumbuhkan? Yang menumbuhkan Allah. Ibu udah nggak bisa menumbuhkan. Ibu hanya bertawakal minta kepada Allah supaya biji ini tertanam. Itu nilai iman yang luar biasa.
maka mereka nanti akan hidup dengan seperti itu, dengan mengaitkan semua hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah anak kita akan hidup dengan dalam keadaan keimanan yang sempurna, insya Allah. Itu ya Bu. Jadi semudah, sesimpel mungkin. Nggak usah khawatir terhadap perlu ilmu yang besar, nggak perlu. Kalau masa sekarang ya maksudnya ya, tidak perlu harus punya ilmu yang banyak baru kita bisa menyampaikan. Insya Allah enggak. Sesimpel mungkin, sebisa mungkin, dari nilai kebaikan yang kita punya, kita berikan dulu ke anak kita contohkan. Sembari kita belajar, kita sampaikan kepada anak. Kita naik level kita, anak kita juga akan naik juga level pendidikan yang akan mereka peroleh dari kita. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Minta maaf kurang lebihnya. Tafadhol Ustaz Imam. Baik, alhamdulillah Ustaz, insyaallah jazakumullah khairan. Luar biasa antusias daripada teman-teman peserta kajian pada malam hari ini, dan insya Allah seperti yang disampaikan oleh teman-teman dari PCP bahwa nanti untuk pertanyaan yang belum terjawab insya Allah akan dijawab melalui VN ya nanti oleh Ustadz, insya Allah seperti itu. Jadi, alhamdulillah jazakumullah khairan Ustadz Nizar atas penyampaiannya pada malam hari ini. Masya Allah ya, bagaimana bahwasanya pendidikan iman ini adalah sesuatu pondasi awal yang harus kita tanamkan ya. Tidak hanya kepada anak-anak kita, terutamanya adalah kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga bisa dilanjutkan kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam mengamalkan apa yang sudah kita apa yang dicontohkan, apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Semoga kita semakin bersemangat ya, semakin bersemangat lagi untuk terus menuntut ilmu, terus belajar, meningkatkan keilmuan kita. Seperti itu. Semoga Allah mudahkan. Tapi mungkin mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, izinkan kami menutup nih, kita tutup bersama-sama dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami sebagai MC memohon maaf kepada teman-teman semua jika ada kekurangan di dalam penyampaian. Kami memohon maaf. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditunaikan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditunaikan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan.
Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditundahkan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditundahkan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditundahkan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditundahkan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditundahkan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada. Bermula dari semangat menaikkan level diri di Ramadan 1447 Hijriah nanti. Mulai dari saat ini, kita berlatih. Komitmen amal sejak sekarang, senilai mulai dari 375.000 per paket yang dituntaskan sebelum Ramadan. Target komitmen bisa dicapai secara amal harian, amal pekanan, amal bulanan, atau ditundahkan saat momen spesial. Bebas aja, yang penting disampaikan. Semoga Allah sampaikan kita pada Ramadan dan naikkan level amal kita. Tapi cahaya ilmu di dada.